Perkenalkan, nama saya Yogi Setiawan Simanulang, NIM 2213342026. Ingin mengerjakan tugas atau ujian tengah semester mata kuliah desain pembelajaran yang diampu oleh Dr. Lamot Basani Sombing SPD MPD. Yang soal nomor 2, domain pembelajaran kognitif yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom tahun 1956 adalah kognitif domain atau ranah kognitif yang berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Jawabannya, pengetahuan atau knowledge. Yang kedua, pemahaman atau komprehensif. Yang ketiga, aplikasi atau application. Yang keempat, analisa atau analisis. Yang kelima, sintesis atau sintesis. Yang keenam, evaluasi atau evaluation. Yang soal nomor 4, kriteria penyusunan desain pembelajaran adalah ada 6. Jelaskan minimal 3. Sebutkan. Yang pertama, yang menurut saya, desain pembelajaran berpusat pada siswa. Pendidik memposisikan peserta didik pada pusat proses pembelajaran. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara independen dan saling membantu. Poin yang kedua, desain pembelajaran berorientasi tujuan. Tujuan menjadi pijakan dasar utama dalam pengalaman atau pengembangan materi, strategi, dan metode. Seperti media dan evaluasi. Dan poin yang ketiga, desain pembelajaran adalah upaya tim atau keterlibatan pihak lain dalam suatu tim yang sangat dibutuhkan, karena pada hakikatnya proyek desain merupakan usaha bersama dalam upaya menciptakan suatu desain yang lebih baik. Soal yang nomor 6, fungsi desain pembelajaran adalah untuk mengefektifkan pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan rencana. Soal nomor 8, dalam urutan kegiatan pembelajaran pasti selalu diawali dengan pendahuluan yang pada umumnya di dalam pendahuluan selalu menyampaikan motivasi dan apresiasi. Sebutkan hal-hal apa saja yang harus dicantumkan dalam pendahuluan. Menurut saya ada 4 poin. Yang pertama, menciptakan kondisi belajar yang kondusif dan konstruktif dalam kelas. Poin yang kedua, menunjukkan sikap yang penuh semangat. Dan poin yang ketiga, mengontrol atau mengelola semua siswa mulai dari awal pembelajaran. Yang poin yang terakhir, menggunakan media pembelajaran sesuai dengan tujuan. Soal nomor 10, sebutkan kriteria perumusan tujuan pembelajaran umum. Menurut saya, sesuai tingkatan perkembangan berpikir siswa, mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang poin kedua, merumuskan dan mengidentifikasi pencapaian hasil belajar siswa yang diinginkan, baik itu dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Poin yang berikutnya, mengelaborasikan karakteristik materi pembelajaran yang relevan. Dan poin yang terakhir yang saya ambil, menggunakan kata kerja operasional
yang dapat diukur atau diamati. Soal nomor 12. Sebutkan langkah-langkah dalam penyusunan desain pembelajaran. Yang pertama, analisis kebutuhan belajar. Yang poin kedua, merancang proses pembelajaran. Yang poin yang ketiga, menentukan model pembelajaran. Yang poin keempat, mengembangkan bahan ajar. Dan yang poin terakhir, evaluasi hasil belajar. Soal nomor 14. Sebutkan domain pembelajaran efektif yang dikembangkan Krathul, Bloom, dan Maasia tahun 1964. Afektif domain, ranah afektif berisi perilaku yang menekankan pada aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Soal yang berikutnya, nomor 16. Model pembelajaran apa yang dipelopori oleh Grant Wings dan Jay MC Chaik tahun 2005, dan apa yang pengertian dan model pembelajaran tersebut? Model pembelajaran tersebut adalah Understanding by Design atau UBD, merupakan pendekatan perencanaan pendidikan. UBD adalah contoh desain mundur praktik melihat hasil dalam rangka merancangkan unit kurikulum, penelitian kerja, dan pengajaran di kelas atau fokus pengajaran untuk mencapai pemahaman. Soal nomor 18. Tahapan inti yang pertama pada model Understanding by Design adalah mengidentifikasi sasaran yang diharapkan dan kemudian sebutkan apa sasaran tersebut. Yang pertama, pemahaman atau pertanyaan kunci siswa dapat memahami bahwa pertanyaan pokok apa yang dapat diajukan untuk membantu penelitian. Apa gagasan pokok yang lebih lanjut? Memahami transfer pemahaman khusus atau masalah-masalah yang muncul. Siswa akan mengetahui dan siswa dapat melakukannya. Soal nomor 20. Tuliskan identifikasi dari model pembelajaran siklus SCAM. Model desain sistem pembelajaran yang dilakukan oleh Kem dan kawan-kawan merupakan salah satu model yang berfokus pada perencanaan kurikulum. Model dengan pendekatan tradisional ini memprioritaskan langkah perspektif siswa akan menempuh proses pembelajaran, fokus pembelajaran. Faktor penting yang mendasari penggunaan model desain sistem pembelajaran KEM, yang pertama menurut saya, 1. Kesiapan siswa. Yang kedua, strategi pembelajaran yang kreatif. Yang ketiga, media dan sumber belajar yang tepat. Yang keempat, dukungan terhadap keberhasilan siswa. Yang kelima, menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Soal nomor 22. Apa prinsip dari desain pembelajaran yang berbasis HOTS? Yang pertama, menurut saya, memberi penjelasan singkat. Yang kedua, biasakan memberikan jawaban atas pertanyaan peserta didik dengan pertanyaan yang mendorong peserta didik untuk berpikir. Yang ketiga, setiap satuan pembelajaran diawali dengan masalah, diakhiri dengan rumusan masalah. Yang keempat, mahasiswa bahwa peserta didik realistis dan lebih kondusif. Yang kelima, mendorong
para peserta didik untuk mengungkapkan pengetahuan yang telah didiskusikan. Soal nomor 24. Rumuskan tujuan dan desain pembelajaran khusus. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami pembelajaran CIG. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami perkembangan CIG. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami komponen dan fungsi tiap komponen CIG. Soal nomor 26. Sebutkan integrasi dalam tujuan pendidikan. Integrasi pendidikan yang dimaksud adalah suatu upaya penyatuan, proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan dalam lingkaran keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mencapai pendidikan. Soal nomor 28. Apa saja kerja dalam domain afektif? Yang pertama, menerima atau sambungan memilih, pertanyaan, mengikuti, memberi, menganut, mengetahui, dan meminati. Yang kedua, menanggapi, menjawab, membantu, mengajukan, mengkromikan, dan menyenangi. Soal nomor 30. Sebutkan rumusan tujuan pembelajaran khusus. Kriteria dalam merumuskan atau TPK berdasarkan unsur-unsur dalam TPK menurut Harjanto. Yang pertama, menggunakan kata kerja operasional. Yang kedua, berorientasi kepada peserta didik. Yang ketiga, berbentuk tingkah laku. Soal nomor 32. Minimal guru harus memahami 3 modal pembelajaran, dan antaranya adalah: pertama, model pembelajaran discovery atau learning yang terdiri dari 6 saintek, dan metode pembelajaran learning yang terdiri 4 saintek. Jabarkan. Yang pertama menurut saya adalah pemberian atau rangsangan. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengolahan data. Dan yang kelima, pembuktian data. Soal nomor 34. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran harus meliputi 4 aspek. Yang pertama, dalam konteks kegiatan belajar mengajar, yang dimaksud audiens adalah siswa, atau behavior. Behavior berarti tingkah laku atau aktivitas suatu proses. Kondisional atau berarti suatu keadaan. Soal nomor 36. Perumusan tujuan pembelajaran dengan model pengembangan interaksi ada 9, yaitu: yang pertama, menurut saya, mengidentifikasi kebutuhan internasional. Yang kedua, menuliskan tujuan instruksi umum. Yang ketiga, melakukan analisis instruksional. Yang keempat, mengidentifikasi perilaku dan kreativitas awal siswa. Yang berikutnya, menuliskan tujuan internasional instruksional khusus. Yang selanjutnya, menyesuaikan strategi instruksional. Soal nomor 38. Adapun ciri-ciri dalam perumusan tujuan pembelajaran umum ada 4. Coba jabarkan. Yang pertama,
unsur pokok yang perlu dicantumkan dalam rumusan tujuan pembelajaran yang biasa disingkat dengan ABCD atau Audience, Behavior, Condition, dan Genre. Soal nomor 40. Domain pembelajaran sebagai indikator penentuan tujuan ada 4. Di antaranya psikomotor dan kognitif atau revisi. Jelaskan masing-masing poin dan psikomotor dan kognitif atau revisi. Yang pertama, kognitif. Domain atau ranah kognitif yang berarti perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang poin kedua, psikomotor. Domain atau ranah psikomotor berisi perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Soal nomor 42. Definisikan dari desain adalah kegiatan untuk merencanakan dan merancangkan sesuatu yang umumnya fungsional dan tidak ada sebelumnya dalam rangka menyelesaikan suatu masalah tertentu agar memilih nilai dan menjadikan lebih bermanfaat bagi penggunanya. Soal nomor 44. Jelaskan 2 definisi dari pembelajaran. Menurut saya, pembelajaran adalah proses peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Yang kedua, gains, yaitu pembelajaran adalah peristiwa-peristiwa eksternal. Yang soal yang berikutnya, ada 3 karakteristik desain pembelajaran, yaitu berorientasi pada peserta didik atau berpikir sistematis atau sistemik. Soal nomor 48. Sebutkan 7 fungsi desain pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan kemampuan pembelajaran. Yang kedua, menghasilkan sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sistem pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan organisasi menjadi organisasi belajar. Yang kelima, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam tujuan. Yang keenam, sebagai pola dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Dan yang terakhir yang ketujuh, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur guru maupun murid. Soal nomor 50 adalah ada 8 langkah-langkah yang penyusunan desain pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan. Yang kedua, melaksanakan analisis. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkah laku. Yang keempat, merumuskan tujuan. Yang keenam, mengembangkan butir-butir tes atau acuan patokan. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan dan memilih material pengajaran. Dan yang terakhir, ke-8, mendesain dan melaksanakan formatif. Soal nomor 52. Apa itu model understanding by design atau UBD? UBD adalah sudut pandang pendekatan dalam perencanaan dan melaksanakan pembelajaran yang memandang pembelajaran sebagai sebuah cara untuk membangun pemahaman siswa melalui backward design. Soal nomor 54. Mengembangkan model desain pembelajaran terbentuk atau TEMP. Adapun terdapat 9 poin. Yang pertama, instruksional atau problem, masalah pembelajaran.
yang kedua karakteristik, yang ketiga tugas, yang keempat merumuskan tujuan pembelajaran, yang kelima urutkan materi pembelajaran, yang keenam strategi pembelajaran, yang ketujuh cara penyampaian pembelajaran, yang kedelapan instrumen penilaian, dan yang kesembilan sumber pembelajaran. Soal nomor 56. Pertanyaan dapat diklarifikasikan menjadi 4 macam. Pertanyaan tersebut coba jelaskan. Yang pertama, pertanyaan efisiensi, yang kedua interpretasi, yang ketiga transfer, dan yang terakhir hipotetik. Soal nomor 58. Secara umum ada 4 komponen pembelajaran, diantaranya dalam pembelajaran terdapat komponen-komponen yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu guru, siswa, tujuan, metode, materi, alat pembelajaran atau media, kemudian yang terakhir evaluasi. Soal nomor 60. Ada 3 tahapan besar mendesain pembelajaran. Coba sebutkan. Yang pertama, analisis lingkungan dan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, merancang spesifikasi proses pembelajaran yang efektif dan efisiensi serta sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, mengembangkan bahan-bahan untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nomor 62. Coba sebutkan kriteria perumusan tujuan pembelajaran umum. Yang pertama, menunjukkan hasil pembelajaran spesifik. Yang kedua, memperlihatkan konsistensi. Yang ketiga, ketepatan. Yang keempat, kelayakan. Yang kelima, fungsionalitas. Yang keenam, signifikasi, dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah keserasian. Soal yang ke-64. Berdasarkan definisi desain memiliki 4 unsur.